Program Community Action Plan merupakan kegiatan strategis daerah Gubernur DKI Jakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga yang tinggal di permukiman kumuh yang dinilai dari parameter kekumuhan BPS dan PUPR. Program ini akan menghasilkan intervensi desain fisik dan juga intervensi untuk peningkatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. School of Design Universitas Pelita Harapan berkolaborasi dengan suku dinas, perumahan rakyat dan kawasan permukiman Jakarta Utara dan warga-warga sasaran program Community Action Plan. Kolaborasi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi desain sebagai generator yang menggabungkan kegiatan meneliti, mendesain, dan melakukan aksi. Secara khusus, metode yang digunakan adalah metode Riung Design dengan tahapan-tahapan melakukan empati, temukan, bedakan, jadikan, dan pada akhirnya melakukan uji coba. Saat ini, program Community Action Plan sudah mencapai tahap akhir. Kita akan melihat bagaimana warga bergerak, bagaimana munculnya intervensi-intervensi desain fisik, dan juga kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dan kita akan melihat bagaimana warga membuat prototipe mandiri sebagai tahapan akhir, yaitu buat contoh yuk. Inilah bukti kemandirian dan keberdayaan warga di program Community Action Plan. Saya Ketua RW 02 Kelurahan Sukapura. Seingat saya, Sukapura itu memang jadi salah satu lumbung padi orang-orang di Jakarta sini. Waktu kecil itu saya pernah kedatangan orang-orang dari kampung lain, dari wilayah lain, ada yang dari Jawa Barat, Bogor atau Jabodetabek itu datang ke sini hanya untuk ikut memanen. Karena dulu di wilayah kita sini ini semuanya padi, sawah, persawahan. Sampai pada akhirnya di sekitar tahun 72, dulu bukan KBN namanya, ini udah banyak gonta-ganti nama, tapi artinya pemerintah membangun proyek yang di sini itu berganti alih. Jadi dari pertanian kita lari ke industri kali ya. Berjarak 20 tahun, 30 tahun lah itu kita lewati dengan asik-asik aja sampai kita lupa dengan dunia pertanian lagi, terus kita adaptasi dengan ini pola yang sekarang. Dan ini di tahun 2019 kembali ngedrop karena KBN ini tutup. Dulu kita semua mata pencaharian kita ini berfokus tersentral ke sini. Baik yang dari warga yang mempunyai lahan dia buat kos-kosan, maupun dari yang pendatang-pendatang datang sini jualan atau apa. Masalah yang muncul semenjak COVID itu yang dampaknya benar-benar terasa itu adalah KBN. Dia pada bangkrut. Di daerah kami kan banyak kontrakan, jadi banyak yang kosong. Itu masalah ekonomi yang pertama. Kedua, biasanya udah penuh, sekarang jadi rumah-rumah kosong, banyak pengangguran. Tapi kalau yang pengangguran sih kebanyakan pulang kampung, tinggal rumahnya aja yang kosong. Jadi kehidupan untuk keluarga-keluarga itu yang di wilayah kami itu agak ada kendalanya. Menurut saya permasalahan yang banyak di wilayah RT 4 RW 02 yang utama adalah pertama parkir liar, Pak. Parkir liar di wilayah kita karena sempitnya lahan parkir, karena banyak pengontrak di sini, jadi parkir liar kebanyakan di jalan raya. Jadi masalah lingkungan itu kebersihan yang memang jadi kendala di situ. Kesadaran warga yang memang kurang. Banjir, itu soalnya muara air datangnya dari RT 9 sampai ketiga itu ke sini semuanya datangnya. Air terus langsung. Jadi kalau banjir itu kayak ombak gitu datang. Ombak gitu terus saja kayak sampai kita mau jatuh kalau ngelihat air datang ke sini. Nah, sampah di wilayah kita itu banyak sekali karena pemukiman yang padat gitu, Pak ya. Jadi sampah ini kurang dengan baik, Pak, terkoordinir dengan baik gitu. Terkait penyematan RW 02 menjadi wilayah atau kampung kumuh, saya sempat kaget. Apa iya? Karena kata kumuh itu kan kesannya buruk sekali, negatif lah. Sedih sebetulnya, sedihnya ya Allah, siapa lagi yang membantu kita.
perasaan saya semenjak di RW 2 dianggap RW kumis ya, kumuh dan miskin itu sangat ini kok RW 2 jadi kumuh gitu kan. Mungkin dari penataan wilayahnya gitu kan, jadi karena padat penduduk jadi tidak teratasi dengan baik gitu Pak. Tanggapan saya tentang CAP sangat bagus ya. Step-stepnya tuh jelas. Jadi mulai dari pendataan awal, terus sampai diringkas lagi menjadi ke tingkat solusi, bahkan implementasi. Kita udah dapatkan tuh alhamdulillah ada implementasi. Itu kan hasil daripada perencanaan atau dengan hasil kita berdiskusi dengan tim CAP, UPH lah khususnya. Tanggapan saya mengenai CAP jujur pertama saya pesimis. Kebetulan ada studi banding di wilayah Cilincing gitu ya kebetulan. Nah, saya datang ke situ, kebetulan semuanya berjalan dengan baik di situ. Nah, dari situ kita menjadi optimis tuh, dan kita dengan CAP ini dapat mengubah wilayah kita menjadi lebih baik dari sekarang. Pak. UPH ini beda dengan Musembang. Cara kerjanya juga apa yang dimauin sama warga dia ikut. Jadi warga dibimbing, seumpamanya masalah perekonomian, masalah cara-cara nandam, apa cara untuk menghasilkan uang, mereka maunya seperti apa dari UPH mengikuti. Bagus banget, terutama biasanya warga kayak anak-anak muda, anak-anak orang yang punya titel nggak pernah bergabung dengan kami. Sekarang alhamdulillah mereka bergabung dengan kami, dengan ilmu-ilmunya yang pernah dia dapat dia tularkan di wilayah. Salut banget saya hidup CAP dan terima kasih banget. Membangun masyarakat Pak, intinya kita untuk gimana caranya wilayah kita ini maju Pak ya. Pilihlah budidaya lele Pak ya. Teman-teman sini banyak Pak yang sudah berpengalaman untuk budidaya lele ya. Saya dari program dari CAP ini sangat bagus karena saya dapat jalan untuk budidaya lele. Saya dapat bantuan bibit lele dari tim CAP dan material kolam. Salah satunya program dari CAP yaitu konveksi yang saya jalanin. Kenapa saya menarik jadi konveksi? Ini teman-teman dari konveksi ini yaitu jebolan dari di samping kita ini KBN, dan mayoritas udah pada bisa kerja semua, masing-masing dan dirumahkan. Bahkan usia di atas 40-50 itu tidak diterima lagi di pabrik. Saya memperkenalkan sama teman-teman bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Nah, saya bisa memberdayakan mereka dan ya alhamdulillah jadi konveksi. Untuk mengatasi keterpurukan warga kami semenjak COVID, warga kami bangkit untuk mendirikan bank sampah. Untuk bank sampah bisa mengatasi masalah ekonomi. Selain itu bisa mengatasi masalah lingkungan. Salah satu program jangka pendek CAP yaitu pembuatan moral untuk memperindah lingkungan, dan melalui program CAP alhamdulillah sponsor dari pabrik cat atau produk cat. Itu desain yang dibuat dari tim CAP sangat bagus. Tapi kalau untuk di penataan di wilayah, paling kita kekurangan orang untuk menggambarnya gitu Pak. Untuk mendesainnya tim CAP sangat bagus. Saya sudah pernah melihat desain yang dirancang oleh tim CAP. Menurut saya desain tersebut tuh sangat bagus. Kalau bisa terlaksana itu luar biasa. Hampir di semua aspek, seperti ada gapura, ada kolam ikan gitu kan. Yang kemudian penataannya itu sampai bisa buat bermain anak-anak misalkan seperti itu. Harapan saya terhadap Pemda DKI Jakarta ini, CQ para sudin terkait, baik masalah lingkungan, perekonomian, maupun kependudukan, bisa lebih memperhatikan kita. Karena kita ini banyak masalah yang selalu mentok di sekitaran kita. Harapan kita adalah agar apa yang diinikan oleh warga, yang diimpikan atau yang dibutuhkan oleh warga bisa diwadahi
bisa dipenuhi, utamanya kepada sudin-sudin terkait. Tengoklah Pak ke RW 2 Sukapura ini. Kami ingin hidup lebih layak, selayaknya kita tinggal di ibu kota. Harapan saya kepada pemerintah supaya dapat program-program kita yang sudah kita buat selama ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika nanti sudah sudah terlaksana pembangunan dan sebagainya, bisa saling menjaga gitu. Umpamanya ada penghijauan ya kita bisa merawat ini sehingga tetap lestari. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng, terima kasih sudah menjadi pendorong untuk kegiatan CAP dan CIV di Sukapura nih Bu. Menurut Ibu, pendapat Ibu, kemudian juga masukan untuk warga, untuk suku dinas tentang kegiatan CAP dan CIV ini apa nih Bu kira-kira? Saya apresiasi banget. Jadi kebetulan ini CAP-nya memang di kelurahan saya, di Kelurahan Sukapura, yaitu di penataan RW kumuh di 3 RW yang ada di Kelurahan Sukapura, dan di RW 2 ini tempat saya tinggal. Saya apresiasi banget dengan suku dinas perumahan Jakarta Utara yang mana sudah menata wilayah kami di RW 02 khususnya umumnya di Kelurahan Sukapura. Setelah saya melihat gambarnya, kemarin memang saya yang mengkritisi Pak Kasudin tentang masalah CAP sudah sejauh mana. Tadi setelah digambarkan, suka sekali, senang sekali saya. Akhirnya nanti di RW saya itu ditata dengan baik gitu. Ada balai warga, ada taman bacanya, ada UMKM dan pedagang yang ditata dengan baik. Saya kira program ini memang kebetulan juga memang programnya SD Pak Gubernur ke kegiatan strategi daerah. Bolehlah ditindaklanjuti dengan memang penataan yang memang merata di setiap wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara yang pada umumnya. Baik Bu, ada nggak nih Bu pesan-pesan untuk warga khususnya Bu? Setelah ini saya pesan ke warga Kelurahan Sukapura khususnya RW 02, setelah program pemerintah ini CAP dan CIP-nya nanti CAP-nya sekarang masuk, tahun depan ada CIP-nya, dirawat dengan baik.